Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Hari ini jam pertama pelajaran bahasa Indonesia. Nanti jam ke-56 juga pelajaran bahasa Indonesia lagi. Karena yang jam pertama ini merupakan penggantian pada waktu hari Senin kemarin yang Bapak izin itu ya, karena ada keperluan. Terus kalian ya tetap harus semangat. Orang hari Kamis sebelumnya juga Bapak lupa ngasih materi, ya anggap aja lah jam kosong gitu. Baik, kita mulai pelajaran pada kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kali ini adalah meringkas teks eksplanasi. Tentunya Bapak berharap kalian mampu meringkas teks eksplanasi. Materinya sedikit awal ini. Isinya hanya cukup latihan dan latihan. Di sini meringkas teks eksplanasi. Apa tuh meringkas itu? Meringkas itu ibaratnya seperti gini. Kalian punya benang warna merah, oranye, biru, hijau, kuning, pink. Nah, itu dalam warna ya, benangnya itu tadi segitu. Terus kalian diminta untuk menyederhanakan warna pokok. Nah, warna pokok itu hanya terdiri dari merah, biru, dan kuning. Mengapa begitu? Karena yang lain itu warna sekunder, misal merah dan kuning itu nanti jadinya orange, gitu. Nah, ini sama, meringkas ya seperti itu. Berarti apa? Ya, meringkas itu berarti penyajian singkat, bentuk penyajian singkat dari hal yang sudah kalian bacaan gitu. Mengambil intinya yang jelas, mengambil intisari yang sudah dibaca. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah meringkas teks eksplanasi? Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang struktur isi teks eksplanasi. Apa struktur isi teks eksplanasi itu? Strukturnya ada 4. Yang pertama itu pasti ada judul. Yang kedua pernyataan umum. Yang ketiga rincian penjelasan, dan yang keempat itu simpulan. Nah, tapi perlu kalian pahami bahwa simpulan pada teks eksplanasi itu nggak harus selalu ada ya. Jadi bersifat opsional itu. Boleh ada, boleh enggak. Yang penting ada judul, ada pernyataan umum, dan ada rincian penjelasan. Lalu kalau sudah tahu struktur isinya ya berarti tinggal kalian ringkas. Contoh, di sini ada di halaman 141 itu proses terjadinya petir. Berarti judulnya itu tinggal kalian ambil proses terjadinya petir. Untuk pernyataan umum, itu berarti dia pasti ada di awal. Tentunya ada di paragraf pertama.
Di sini berbunyi petir atau kilat adalah suatu pelepasan muatan listrik yang kuat terjadi di awan badai atau antara awan dan permukaan bumi. Terus sampai paling akhir itu ada tulisan badai guntur merupakan salah satu fenomena cuaca yang paling menarik untuk diamati. Nah, dari 1, 2, 3, 4. Dari 4 kalimat pada paragraf pertama itu dapat disimpulkan bahwa petir, guntur, dan badai guntur itu merupakan fenomena cuaca yang menarik. Jadi dari keseluruhan paragraf pertama itu kan rincian umum atau pernyataan umum itu dapat kalian ringkas bahwa itu tadi petir, guntur, dan badai guntur merupakan fenomena cuaca yang menarik untuk diamati. Itu bisa. Terus proses terjadinya petir ini pasti setelah pernyataan umum tentu akan ada rincian penjelasan. Nah, biasanya di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya dan seterusnya. Dan untuk simpulan itu biasanya berada di paling akhir teks eksplanasi. Kalau di sini kebetulan simpulannya nggak ada ya, tapi kita akan bahas dulu rincian penjelasnya. Salah satu teori yang ini paragraf kedua, kalian baca itu. Ya, dari paragraf kedua itu dapat ditemukan apa itu ringkasannya atau intinya itu adalah petir terjadi ketika udara yang bergerak di dalam awan badai menyebabkan titik-titik air dan partikel-partikel es bertubrukan dan menjadi listrik bermuatan statis. Kemudian mengambang di dekat puncak awan dan partikel bermuatan negatif yang lebih besar berada di dasar awan. Nah, ini berarti di paragraf kedua kalimat 1 dan 2 sampai 3. Ini berarti ketiganya ini 3 kalimat pada paragraf kedua ini semuanya rincian penjelas. Terus ini juga di paragraf ketiga itu juga merupakan rincian penjelasan. Nah, yang terakhir ini, kilat atau petir selalu tertarik pada potongan logam yang lancip. Oleh karena itu banyak gedung tinggi memiliki sebuah tombak logam di puncaknya yang dihubungkan dengan kawat ke tanah. Kawat ini berfungsi untuk memfokuskan petir pada saat menyambar ke arah gedung, sehingga aliran listrik akan dapat dialirkan ke tanah. Nah, ini bukan simpulan dari teks eksplanasi tersebut, ini hanya sebuah tambahan. Nah, setelah kalian tadi sudah menentukan ringkasan pada teks tersebut,
itu nanti tinggal kalian jadikan satu. Contohnya itu ada di halaman 142 dan 143. Di situ kan kalian tuh ada contoh proses terjadinya petir, ini merupakan judulnya. Terus yang pernyataan umum itu petir, guntur, dan badai adalah fenomena cuaca yang menarik. Lalu paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan rincian penjelas. Di situ sudah diuraikan mengenai petir terjadi ketika udara bergerak, muatan negatif melompat, petir menghasilkan panas, petir menghantam tanah, bunyi bergerak lebih lambat daripada cahaya. Nah, itu semua adalah rincian penjelas dari pernyataan umum yang disampaikan. Lalu penangkal petir ini merupakan apa ya? Ini hanya tambahan aja ya, bukan merupakan simpulan. Kalau simpulan itu harusnya jadi, ini kalau Bapak bikin simpulan ya, jadi ketika terjadi badai guntur, hendaknya kita tidak berada di luar rumah. Kalaupun sampai di saat itu kita ada di luar, janganlah berteduh di bawah pohon, karena petir dapat sewaktu-waktu menyambar pohon tersebut. Itu merupakan simpulan, karena apa? Menyimpulkan dari segala sesuatu yang sudah disampaikan di awalnya tadi. Kalau di ini kan nggak ada sangkut pautnya ini cuma tambahan tok ini. Kilat atau petir selalu tertarik pada benda logam. Nah tadi di depan-depan kan nggak ada yang menceritakan tentang hal itu kan gitu. Ini hanya untuk tambahan aja penangkal petirnya ini. Nah setelah kalian menemukan judul, terus pernyataan umum, terus rincian penjelas dan simpulan, barulah kalian temukan intisari dari pernyataan umum tersebut, rincian penjelasan tersebut, simpulan tersebut. Setelah ketemu baru dijadikan satu. Itu yang namanya ringkasan. Baik, untuk materi meringkas isi teks eksplanasi Bapak kira cukup sekian. Untuk tugasnya kalian bisa berlatih meringkas teks eksplanasi yang lain. Kalian bisa cari contohnya di apa ya? Di internet boleh. Nah, itu nanti segera selesaikan. Hari ini harus sudah dikumpulkan ya, karena Bapak hari ini ada 5 jam ya, karena mengganti hari Senin, dan hari Rabu ini nanti ada di jam ke berapa itu? 78 kalau nggak salah. 56 itu pokoknya Bapak ada di jam itu. Bapak minta hari ini selesai. Karena simpel, yang namanya meringkas itu ya, ambil intinya aja, nggak usah terus semuanya ditulis. Itu jenenge orang ringkas itu. Dibaca dulu, ambil intisarinya, lalu ditulis. Oke? Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.